Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Wah, ketemu lagi nih hari Jumat sama tematik. Kemarin udah libur ya, harusnya udah bisa semangat lagi, udah pulih, udah istirahat ya. Berarti harus semangat nih hari Jumat ini ya. Dan jangan lupa mengamalkan sunnah-sunnah hari Jumat. Udah potong kuku belum? Udah baca Al-Kahfi belum? Ayo, yang laki-laki jangan lupa siap-siap nanti Jumatan ya. Dan diamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang kita belajar dulu. Tapi jangan lupa berdoa dulu, minta ilmu yang bermanfaat. Yuk kita berdoa dulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang terima. Harus sering diamalkan ya doa ini ya, setiap pagi. Yuk kita belajar tentang gerhana bulan. Ibu sedikit mau cerita dulu. Dulu di zaman jahiliyah, terdapat anggapan kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, berarti itu terjadi karena adanya kematian atau lahirnya seseorang. Subhanallah. Dan memang dulu tuh zamannya Nabi terjadi tuh gerhana karena pas kematian anaknya Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim ya, tapi anaknya Nabi Muhammad yaitu Ibrahim. Jadi orang-orang mengira gerhana itu terjadi karena kematian anaknya. Dari situlah keyakinan jahiliyah yang masih ada dari dahulu ya. Jadi kalau ada gerhana berarti ada yang mati atau yang lahir. Nah, itu pemikiran keyakinan orang-orang jahil ya zaman dulu. Nah, makanya di situ Nabi Muhammad SAW menerangkan matahari dan bulan adalah di antara tanda yang membuktikan kebesaran Allah. Gerhana itu muncul bukan karena sebab kematian seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena kejadian saat itu, keluarlah hadis ini ya, Nabi menerangkan. Jadi jelas Rasulullah di sini mengingkari akidah atau keyakinan jahiliyah saat itu yang keliru ketika terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, jadi gerhana itu apa sih? Jadi gerhana itu yaitu kebesaran Allah, fenomena alam, fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain, ya. Dan semuanya ini atas izin Allah, bukan karena menurut peneliti gerhana itu terjadi nanti 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali gitu. Karena udah teliti sama penemu gitu-gitu. Enggak, semuanya itu kembali lagi atas izin Allah. Nah, gerhana ada 2 macam. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dulu ya. Nah, gerhana bulan adalah peristiwa di mana cahaya matahari ya menuju bulan terhalang oleh bumi. Ingat ya, pada awalnya bulan itu kan tidak punya cahaya sendiri. Nah, cahayanya bulan merupakan cahaya pantulan dari matahari. Nah, sekarang ketika cahaya matahari mau menuju bulan, cahayanya itu terhalang oleh bumi. Maka terjadilah secara fenomena alam atas izin Allah, terjadilah gerhana bulan. Ingat ya, gerhana bulan adalah peristiwa di mana cahaya matahari yang tadinya mau menuju bulan terhalang oleh bumi. Kebayang ya? Jadi nanti posisinya ada matahari, ada bumi di tengah, ada bulan. Bayang ya? Nah, gerhana bulan terjadi pada kondisi tadi, matahari, bumi, bulan dalam posisi garis lurus, yaitu pada saat bulan purnama. Nah, jadi setiap gerhana bulan itu biasanya terjadi pada bulan purnama. Tapi tidak setiap pas bulan purnama terjadi gerhana. Enggak selalu begitu.
Nah, gerhana bulan selalu terjadi pada malam hari atas izin Allah. Terjadi jika bulan dalam peredarannya masuk ke umbra bumi sebagian atau seluruhnya. Apa itu umbra? Nanti Ibu jelaskan. Jadi gini, nanti pas ada matahari mau menyinari bulan, yang menuju bulan sinarnya kan ketutupan bumi. Nanti ada bayangan yang terbentuk nih, bayangannya bumi yang kena sinar matahari itu. Nah, bayangannya itu ada dua jenis. Ada bayangan yang sangat gelap, ya, namanya umbra. Kalau bayangan yang kabur, yang samar-samar, namanya penumbra. Coba kalian boleh dilihat halaman 106 ya di buku paket. Ada gambarnya. Nih, ada yang umbra, ada yang penumbra. Nah, umbra itu yang gelap, bayangannya gelap. Bayangannya bumi ya. Bayangannya bumi dari sinar matahari yang mau menuju bulan. Terus ada yang samar-samar, yang kabur, yang atasnya sama bawahnya umbra. Itu namanya penumbra. Nah, ini contoh kejadian gerhana bulan. Nah, gerhana bulan juga sebenarnya ada 3 jenis. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan umbra, ada sebagian umbra, ada gerhana bulan penumbra. Coba dilihat. Nih, kalau gerhana bulan total berarti nih lihat ya. Jika bulan masuk seluruhnya, bagian bulan itu masuk seluruhnya ke bagian umbra bumi. Ya, jadi bulan tertutup semua oleh bayangan bumi. Coba lihat ya di video sebelumnya. Nah, lihat 1, 2, 3. Nah, ini yang total. Nah, ya, yang total pas gini. Nah, pas bulannya itu masuk di bagian titik umbra yang hitam. Nih, bulannya bergerak-gerak ya. 1, 2, 3. Nah, ini pas gerhana bulan total. Berarti total seluruh bagian bulan itu masuk ke bagian titik umbra. Ingat ya, titik umbra itu bagian gelapnya bayangan bumi yang pas gelap-gelapnya. Jadi seluruh bulan tuh nggak kelihatan. Semuanya terhalang oleh bayangan bumi. Nggak kelihatan sama sekali matahari ke bulan. Cahaya mataharinya ke bulan. Sekarang yang kedua, gerhana bulan sebagian. Nah, berarti sebagian nih. Sebagiannya dia masuk ke bagian penumbra, sebagian lagi ke umbra. Yang ini. Nah, jika bulan sebagian masuk ke umbra bumi, terjadilah gerhana bulan sebagian. Bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Ada sebagian bulan di daerah penumbra, sehingga masih dapat dilihat manusia. Jadi yang ini. Ya, nah itu. Yang sebagian, jadi setengahnya ada di umbra, setengahnya lagi di penumbra. Itu namanya gerhana bulan sebagian. Jadi masih ada terlihat sebagian yang dapat dilihat manusia, karena ada sebagiannya yang masuk ke daerah penumbra. Daerah yang samar-samar ya, yang putih tuh kalau digambar. Atau yang atas atau yang bawah itu namanya penumbra, yang warnanya abu atau yang putih ya. Kalau yang hitam berarti bagian umbra. Nah, sekarang gerhana bulan penumbra. Berarti bagian bulannya seluruhnya masuk ke bagian penumbra. Seluruhnya masuk ke penumbra, bagian yang masih kabur atau yang samar. Jadi masih bulannya itu masih kelihatan karena bayangan buminya di luar ya. Jadi sinar mataharinya masih bisa dipantulkan oleh bulan gitu. Masih sebagian masih kelihatan. Jadi bulannya juga masih cerah, masih kelihatan cerah. Itu namanya gerhana bulan penumbra. Bisa bedakan ya. Yang total berarti dia gelap, total seluruhnya nggak kelihatan karena ada di titik umbra. Kalau yang sebagian berarti dia sebagian ada di umbra, sebagian lagi di penumbra. Berarti sebagiannya bisa dilihat oleh manusia. Tapi kalau udah masuk penumbra, gerhana bulan penumbra berarti dia masuk ke bagian penumbra. Berarti karena tidak tertutup oleh bayangan bumi, jadi masih bisa dilihat. Paham ya? Nah, insya Allah paham ya. Nah, jadi segitu aja sebenarnya tentang gerhana bulan. Insya Allah Senin Ibu jelaskan tentang gerhana matahari.
Nah, tugasnya karena praktek, nah harus praktek ya, karena di sini KD-nya, kompetensi dasarnya di buku ini kita tema 8 adalah KI 4 untuk nilai rapotnya adalah, Ibu lihat dulu ya di buku paket. Di buku paket kalian juga bisa dilihat di halaman awal-awal tuh sebelum bab 1 ada jaringan kompetensi dasar. Jadi KI 4-nya itu yaitu membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, karena hari ini Ibu sudah menyampaikan tentang gerhana bulan, kalian boleh mempraktekkan terjadinya gerhana bulan dengan alat peraga yang ada di rumah. Alat dan bahan serta cara kerjanya bisa kalian lihat dan dibaca di buku halaman 104 ya. Jadi buat contohnya itu gampang. Jadi ada center, ada pakai bola pingpong atau paku. Nggak usah ditusuk juga nggak apa-apa ya, ditempelin aja itu tiangnya jadi bisa berdiri maksudnya atau diputar. Atau kalau nggak ada bola pingpong ya bola apa aja yang kira-kira bisa dijadikan bumi. Terus bola yang satu lagi rada kecilnya jadiin bulan. Nanti cahaya mataharinya itu misalnya dari center gitu disorot. Mana sih yang terjadinya gerhana bulan? Nanti kalian jelaskan. Jadi kalian menjelaskan ke ibu mana sih bulan, mana bumi, posisinya gimana, terus bagaimana sih terjadinya gerhana bulan, terus macam-macam gerhana bulan itu ada 3 kan tadi, bagian mana sih yang umbra, penumbra gitu ya, gampang ya. Kalau misalnya kurang lengkap, coba lagi dibuka halaman 136 ya. Nah, itu juga mempraktekkan percobaan gerhana bulan dan matahari. Nah, kalian hari ini cukup percobaan gerhana bulan dulu ya. Sama itunya alat dan bahannya, senter sebagai cahaya matahari. Terus benang kalau misalnya bolanya itu bola kecil dijadiin bulan mau digeser-geser, dimasukin ke tiang. Nah, terus ada globe, kalau di rumah ada globe lebih bagus ya. Kalau nggak ada globe nggak apa-apa, pakai bola sepak yang plastik tuh boleh. Nanti kelihatan, bukannya ukuran bola bumi sama bola buat bulannya bedakan. Ya, insya Allah gampang ya. Asal kalian pahami dulu apa itu gerhana bulan, bagaimana posisinya matahari, bumi, dan bulan, terus bagaimana bisa terjadi gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, sama gerhana bulan penumbra. Itu. Kalau kalian paham, dipraktekkan insya Allah bisa. Nanti diputar-putar aja. Ya, insya Allah bisa ya. Dan tugasnya karena insya Allah mudah, hari ini kan Jumat. Paling lambat di video ya. Dipraktekkan secara video ya, karena nilai praktek untuk rapot. Ingat ya buat rapot ya. Jadi harus dibuat dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dipersiapkan dengan bagus ya. Maksimal dikumpulkan hari Senin jam 9 ya, dimulai hari ini Jumat itu, tapi kalian udah ditangkum dulu catatannya. Terus nanti tugas prakteknya dikumpulkan sampai hari Senin jam 9. Insya Allah Ibu doakan semoga kalian diberi kemudahan ya. Dan juga jangan lupa minta tolong ke orang tua kalian. Tapi lebih bagus kalian belajar mandiri karena udah kelas 6 ya. Gitu aja dari Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.